Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadina Salsabila dengan NIM akhiran 061. Di sini saya akan membaca ringkasan saya dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 adalah pengantar pendidikan Pancasila. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa sudah terwujud pada kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila menjadi dasar negara dirumuskan. Munculnya konflik di Indonesia menunjukkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pancasila perlu diintensifikasikan di perguruan tinggi. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Sebagai contoh yaitu ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Tayangan tersebut justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya adalah perilaku penyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Dedikasi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai berkurangnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila dalam kehidupan politik. Pejabat mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsoen politik dan kering dari jiwa kewarganegaraan. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan dan diimplementasikan, maka bangsa ini akan musnah. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal tetapi juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah ialah musnahnya bangsa Aztec. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Rajiman Widyoningrat yang didampingi oleh dua orang tua muda yaitu Raden Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara, kebutuhan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Soekarno sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Kelihatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Naskah awal pembukaan hukum dasar negara Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses intelektualisasi dan akulturasi baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun pemerintah di Indonesia. Pancasila sebagai pribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam ada istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu.
Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional dan hukum resource. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna 110 mewujudkan tujuan nasional. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai. Banyak ketentuan. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. 4. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? 1. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. 3. Menganalisis ideologi-ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul serta menjelaskan mengapa Pancasila cocok sebagai ideologi untuk Indonesia. 4. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Kita akan memiliki kemampuan untuk secara komprehensif memahami dan mengimplementasi ajaran agama dalam konteks Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan sistem filsafat. Bab 5. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor, harga, dan angka atau grade. Nilai lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek, sebagaimana yang tercermin pada contoh pernyataan butir. Littlejohn and Fox mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn and Fox yaitu, dapatkah teori bebas dari nilai? Problem apakah teori atau ilmu yang dapat bebas dari nilai memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang tidak terukur, sehingga ukuran ilmiah positivistik
atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu lodestar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman bertindak. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimasukkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai. Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral code yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan modal akademis.